Lepaskan aku. Halo. Apa yang terjadi? Mati siapa ini Ella? Ini dia. Ini dia. Mati ya Tuhan. Berdarah 7777. Minggir. Itu 120. Panggil ambulans, panggil ambulans. Panggil ambulans. Selamatkan anak itu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Terima kasih telah mengundang saya ke sini. Ratu. Kakak. Kebetulan Ratu, aku kenal Akan psikiater ada yang lebih sangat banyak anak. bagus. Yang terpenting kamu baik-baik saja. Anak. Anak siapa? Kiki. Apa masalahmu? Suami. Siapa itu? Jadi Guan Mingsu adalah suamimu yang sudah menikah selama 3 tahun. Aku sahabatmu. Kamu tidak mengenalnya. UPS giliran saudara ipar saya lagi. Kakak. Lihat ini. Jangan kemari. Guan Xingxing, bisakah kamu melepaskan mereka semua? Aku takut. Dokter. Pasien sangat lemah sekarang. Keluarga Anda tidak boleh memprovokasi pasien lagi. Terlalu banyak orang sekarang akan mengganggu istirahat pasien. Saudara ipar belum pulih. Tidak bisa terburu-buru. Kak, ayo kita pergi dulu. Shen Qiwen. Sudah dikonfirmasi. Anak itu benar-benar hilang. Dan dia sepertinya mengalami amnesia. Shen Qiwen. Aku peringatkan jangan main-main dan kamu mengejarnya. Suaminya sendiri. Siapa yang kamu salahkan sekarang? Tuan Shen, jangan berkelahi. Hei, berhenti memukul. Ayo, jangan berkelahi. Shen Qian. Bagaimana rasanya kehilangan seorang anak, Shen Qiwen? Mulai hari ini, kamu bukan lagi anggota keluarga Shen. Kamu bilang itu tidak berarti. Kamu pikir kamu melukai wajahmu saat masih kecil? Membuat nenekku terjerat. Tidak tahu apa? Dia tahu semuanya. Lalu kenapa dia nenekmu? Kamu sebaiknya tahu apa yang kamu lakukan. Pikirkan sendiri. Tuan, Nona Lin sudah datang. Tidak ada wanita di sini. Turunlah ya. Cian. Kamu baik-baik saja? Shen Qian. Berhenti berjuang. Dia tidak membutuhkanmu lagi. Ayo. Aku akan membantumu kembali ke kamarmu.
Qian, lihat aku memakai ini. Cocok sekali, kan? Makan telan. Kamu pikir aku mirip Song Kiki? Mari kita foto bersama. Lin Qiutong. Itu kamu? Setelah kuliah, lama tidak bertemu. Kenapa kamu datang ke rumahku? Tentu saja aku datang untuk menemukanmu. Berani sekali kamu datang? Hei Mingsu. Kamu pernah bertemu Qiutong sebelumnya. Apakah ada kesalahpahaman antara kalian berdua? Dia orang baik. Song Kiki, berhenti berpura-pura. Kamu pikir kamu bisa menarik perhatian Qian dengan berpura-pura frustrasi? Hanya kamu juga. Hei, tunggu sebentar, menantu. Dia bilang Qian. Qian apa? Apa yang kamu coba katakan? Lihat sendiri. Autung Tong. Kamu main banyak banget. Siapa orang ini? Kenapa kamu tunjukkan ini padaku? Kamu masih pura-pura jadi Song Qingnian, berhenti berpura-pura. Jangan main-main denganku. Kamu pergi. Kapas? Song Kiki, aku tidak percaya kamu melihat foto-foto itu. Kalau kamu tahan, buka pintu sekarang juga. Aku belum selesai denganmu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Gua itu benar-benar tidak ada di kantor. Emerson minta maaf untuk Nansuan. Kamu keluar dulu. Bilang ada apa? Kotor. Kira-kira 1 jam yang lalu, Lin Qiutong bawa foto-foto ini untuk mencari Nian-Nian. Aku mabuk malam itu. Kamu tidak perlu menjelaskannya padaku. Aku datang hari ini untuk memperingatkanmu. Jangan ganggu Nian-Nian lagi. Guan Mingsu. Kalau dia tidak kehilangan ingatannya. Kamu pikir kamu punya kesempatan untuk berada di sisinya. Tidak ada kalau. Jangan lupa bagaimana kamu memperlakukannya selama 3 tahun ini. Kalau kamu merasa sedikit bersalah, urus saja rumahmu. Lin Qiutong, biar aku bilang. Bukan giliranmu untuk menuduhku. Bagaimana kamu? Kamu baru mengenaliku sekarang. Aku akan ke negara itu dengannya segera. Lihat neneknya. Xian, kamu di sini. Forsia. Kenapa kamu melakukan itu?
Xian, jangan marah. Kamu dengarkan aku. Hari aku bangun. Itu hari paling bahagia dalam hidupku. Hari paling bahagia. Karena aku tahu orang yang kamu suka adalah aku. Ternyata semua ini bukan hayalanku. Mau berhenti akting denganku? Aku ingat semuanya. Aku suka Song Kiki. Waktu itu aku juga mau mengaku ke Song Qinian. Berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Bagaimana mungkin? Cie. Kapan kamu ingat itu? Lian Qiutong. Kembalikan peluit 77 itu padaku. Aku kembalikan peluitnya. Itu tidak benar. Sudah larut, orang yang kamu suka adalah aku. Peluit. Makan. Berikan padaku. Aku akan memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Kalau kamu berani ganggu Kiki lagi. Cie. Jangan pergi. Song Qingnian, dia sudah tidak ingat kamu lagi. Maka kita mulai dari awal lagi. Dan aku tidak ingin melihatmu lagi. Kenapa ini terjadi? Tidak, ini tidak mungkin. Kenapa ini terjadi? Bol-bol. Kamu masih punya aku. Kinger. Apa selanjutnya? Aku dengar kamu. Oke. Aku ingin mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Nenek susu. Bagaimana kabarmu? Kalau nenek tidak enak badan, kita langsung ke rumah sakit. Nenek, bisa bicara? Kapan ini terjadi? Baru saja. Itu nenek. Apa yang terjadi denganmu? Bagaimana kondisi tubuhmu? Aku sehat-sehat saja. Kalau aku tidak bilang, bisakah kamu kembali menemuiku? Bukankah nenek merindukanmu? Kamu benar-benar membuatku takut. Tapi, Ayue, Nenek, apa yang kamu bicarakan? Ini suami saya, Kong Mingsu. Halo nenek, panggil saja aku Mingsu. Mingsu. Apakah aku salah mengingat namanya? Ini semua salahmu. Sudah 3 tahun. Jangan kembali untuk menemui nenek. Nenek lupa namanya. Nenek menyalahkan aku. Jangan khawatir nenek. Aku pasti akan sering kembali menemui kamu di masa depan. Kamu kembali tanpa bilang apa-apa. Aku tidak menyiapkan apapun. Aku akan ambilkan kamu semangkuk mie polos. Nenek, berhenti bekerja. Ayo masuk dan istirahat sebentar. Kamu bisa istirahat, kan? Istirahatlah lebih awal, ya? Bagaimana aku bisa ingat nama suamiku Shen Xian setiap tahun? Xiao Shen, kamu meminta kami datang jauh-jauh ke sini. Yang disebut cocok. Kamu terlalu muda. Emer Shen selalu menangani urusan perusahaan dengan baik. Siapa yang tidak tahu bahwa Mrs. Shen dipromosikan sendiri?
Emerson, keluar sekarang. Kamu membuat kami sulit. Aku tidak peduli. Tidak masalah siapa presidennya. Yang penting melindungi kepentingan para direktur kami. Haha. Kamu mengancam aku. Ketua Zhao. Jika istrimu tiba-tiba tahu, dia punya beberapa saudara perempuan, tanpa rasa sakit dengan 3 anak, maka drama di rumah Dong Zhao jauh lebih seru daripada di perusahaan. Qian Dong. Aku selalu menghormati kamu. Tapi anakmu terlalu berani. Dia menggelapkan tabungan 8 juta anak perusahaan. Sekarang semuanya hilang. Uang adalah hal kecil. Orang adalah hal besar. Sandong. Tunjukkan sesuatu yang bagus. Bagaimana kamu mengelolanya? Pada saat itu, Emerson tidak menandatangani pesanan lintas batas ini. Pendapatan adalah kejujuran. Hahaha. Saya sudah menunjukkan ketulusan saya kepada 3 sutradara. Tapi saya tidak punya banyak kesabaran. Tolong beri saya jawaban malam ini. Ya ampun. Saya benar-benar tidak menyangka. Pergi ke dia, itu dia, haha. Makan malam sudah siap. Akhirnya kamu datang. Ayo makan bersama Ayan. Nenek baik. Tidak ada yang bisa dimakan. Saya tidak tahu apakah masakan ini sesuai dengan selera Anda. Apa yang kamu katakan, Nenek? Sangat menggugah selera. Duduklah. Ah, Saya bilang bapak ini. Kamu datang jauh-jauh ke sini bukan cuma untuk makan, kan? Ahyan diundang oleh saya. Bantu desa kita, penjual minuman. Benar, Ayan? Saya membantu nenek saya menjual kaki. Nenek, kapan kamu bertemu dengannya? Saya lihat dia pembohong. Saya bilang bapak ini. Saya lupa memberitahu kamu setiap tahun. Dia asisten baru saya. Benar, asisten Shen. Ah, asisten Shen. Ya. Manager. Asisten Shen maju. Saya bisa melakukannya sendiri. Kamu pulang dulu. Tuan Guan. Kamu tidak bisa melakukannya sendiri, kan? Apa yang bisa kamu lakukan jika kamu tinggal? Saya bisa menemani Manager minum. Baik, Tuan. Saya tidak akan mabuk setelah 1000 gelas. Mingsu tidak bisa minum sebanyak itu, berhenti membuat masalah. Ningsu, minum pelan-pelan. Apa yang kamu perebutkan dengannya? Jangan hanya minum. Sakit perut kalau makan. Minum sedikit. Shen Juli. Saya dengar kamu meminta sekretaris wanita membantumu menyimpan minuman. Menurutku kamu tidak harus berani. Itu bukan sekretaris wanita. Itu istriku. Mantan istri.
Aku akan memberitahumu. Kami belum bercerai. Tidak bisa dijelaskan. Hei, Misu, kamu baik-baik saja? Mabuk di meja. Semuanya baik-baik saja? Aku merindukanmu. Yan mabuk. Asisten Shen. Asisten Shen. Kalau tidak bisa minum, jangan minum. Mingsu juga mabuk. Zhou Mingsu, aku akan mengantarmu ke kamarmu. Pelan-pelan. Jangan jadi preman. Apakah kamu benar-benar menginginkanku? Itu salahku sebelumnya. Aku hanya mencintaimu sekarang. Jangan tinggalkan aku. Kamu minum terlalu banyak. Aku akan menyiapkan semangkuk sup untukmu. Aku baik-baik saja, Nenek. Kalau aku tidak memanggilmu, kamu sama sekali tidak ingin melihatku. Nenek ini. Aku bertanya padamu apa yang terjadi dengan keguguran tahunan. Ini tidak ada hubungannya denganku. Nenek bilang. Aku benci Shen Qian. Aku tidak suka Song Qinian. Tapi anak itu tidak bersalah. Bagaimana aku bisa tega? Bagaimana dengan anak yang belum lahir? Apa yang aku gambar? Tuta Shen Qian memukulku. Nenek. Begitu banyak tahun. Pernahkah kamu menganggapku sebagai anggota keluarga Shen? Pernahkah kamu menganggapku sebagai cucumu sendiri bahkan sedetik? Aku tidak menganggapmu sebagai cucuku sendiri. Bagaimana aku bisa membiarkanmu masuk ke perusahaan? Lalu kamu kasihan padaku. Tapi yang paling tidak aku butuhkan sekarang adalah kasihan. Aku tidak percaya kamu berpikir begitu. Anak, bicara lebih sedikit. Dari kecil sampai besar, aku merindukanmu untuk peduli padaku. Bisa melihatku. Bisa untukku, bahkan jika ada momen kebanggaan. Tapi kamu tidak. Kamu hanya punya Shen Qian di matamu. Shen Qian, Shen Qian. Aku? Di mana aku? Jadi kamu berantakan dengan banyak hal di perusahaan. Hanya karena ini. Hentikan, kamu bukan lawan Qian. Nenek. Jika kamu membantunya, maka kamu hanya punya satu cucu. Kamu. Dan seterusnya. Aku tidak ikut campur. Yanyan sudah kembali. Hahaha Kamu duduk. Bagaimana dengan Nenek Song? Halo, haha. Lama tidak bertemu. Sudah menjadi cantik? Terima kasih, Tante. Oke. UPS haha. Oh Nenek, dia baru saja pergi keluar. Nah, Tante-tante, duduklah dan minum teh. Ratu, kamu benar-benar bisa bicara. Terima kasih. Itu hebat. Haha. Hei Senshi Aptohon. Aku dengar kamu membawa suamimu kembali. Mari kita lihat. Benar? Siapa di antara kalian berdua suami Nyan? Aku? Dia adalah suamiku Kong Mingxi. Tahun yang hebat. Tapi kami tumbuh melihat kami. Aku tidak bisa melihat dia diperlakukan salah sedikit pun. Ya, setelah bertahun-tahun. Tidak pernah kembali. Ya,
Itu keterlaluan. Tent benar. Kembali lebih sering. Dulu aku. Itu bukan masalah. Hanya buta. Aku tidak bisa melihat betapa baiknya Nian-Nian padaku. Aku brengsek. Sebenarnya, dia biasanya sangat baik padaku. Dia buru-buru melakukan pekerjaan rumah. Aku bahkan tidak bisa berkelahi. Itu tahun yang baik. Aku akan memperlakukanmu lebih baik di masa depan. Siapa yang mau kamu tersakiti? Aku membuatnya lebih buruk untuknya. Itu bagus, itu bagus. Mendengar kamu, kami lega. Kami juga melewatkannya. Kamu menikah. Aku harus menebus hadiahnya. Ayo ambil. Kenapa kamu begitu malu? Ambil. Tidak perlu, haha. Ada juga produk asli dari kampung halamanku. Dan ini, dan asisten Shen. Ambil sekarang. Ayo ambil. Hei. Kapan kamu akan punya anak? Ratu, kamu sangat beruntung. Suami tinggi, tampan, dan baik padamu. Bibi, makanlah. Bagus. Ayo makan lebih banyak. Oh, beberapa hari lagi kali ini. Aku sudah lama di kota. Kamu tidak terbiasa datang ke desa, kan? Hahaha. Ayo duduk bersama kami kalau ada waktu. Habiskan lebih banyak waktu dengan nenekmu. Itu hebat. Oke, aku akan kembali sekarang. Bibi, kamu bicara dulu. Oke, hei. Ada situasi di perusahaan. Aku harus kembali. Aku harap kamu segera pergi. Jaga baik-baik Kiki. Aku akan kembali setelah selesai. Cepat pergi. Haha. Oke, jalani saja hidup yang baik. Haha. Hei, telepon aku kalau ada apa-apa. Bagus. Hei, aku duluan ya. Aku ada urusan di rumah. Main lagi lain kali ya. Haha. Pelan-pelan ya. Udah. Oke, jangan diantar. Hei, jangan Mulai. diantar. Dadah. Dadah hahaha hei. Nah, gimana dengan yang lain? Aku baru bilang ada masalah di perusahaan. Aku buru-buru pergi. Lihat ekspresinya, sepertinya aku tidak seharusnya. Selamat pagi, Kakak Shen Qiwen. Pergi sana. Ini bukan kursi yang bisa kamu duduki. Direktur bertanggung jawab atas grup. Mereka yang menentukan siapa yang benar-benar memegang kendali. Selama ketidakhadiranmu, perusahaan dalam kekacauan. Aku berdiri dan mengambil 3 file penting. Proposal untuk mencopot CEO sekarang sudah disetujui. Aku adalah presiden baru. Sekarang itu tidak melebihi sahammu. Paham? Kamu kalah. Shen Qiwen. Berdiri. Nah, itu yang kamu dapat. Kamu punya 10 menit. Keluar dari grup. Benar. Kamu bisa tanya nenek. Lihat apakah dia bisa membantumu kali ini. Hati-hati di jalan. Telepon nenek kalau sudah sampai rumah. Oke, nenek, kamu bisa tenang. Hei, aku duluan ya. Nenek, aku akan merindukanmu. Kamu jaga diri ya. Tunggu sampai aku kembali. Aku akan kembali akhir pekan ini. Kalau begitu nenek, kita duluan ya. Hei, Aku bisa mengatasi ini. Kalau kamu ingin lebih banyak waktu dengan nenek, kamu bisa tinggal. Tidak, saya ada janji untuk bertemu seseorang.
Nona San. Kesini, kesini? Ya, benar. Jolette. Apa yang bisa saya bantu? Nona Song, apa maksudmu dengan itu? Kamu tidak meminta saya untuk memeriksa sebelum operasi Shen Qiwen? Lihatlah, Bagaimana mungkin saya membiarkanmu memeriksa ini? kamu meminta saya untuk memeriksa. Wajah Tuan Shen kita dulu sangat buruk. Tapi apa maksudmu dengan menunjukkan ini padaku? Nona Su, apakah kamu lupa? Kami sedang menyelidiki penculikan. Saya bisa pastikan sekarang. Dia adalah Keiki Tangan Penculikan 3 tahun lalu. Pelaku utamanya adalah Lin Qiutong. Lin Qiutong, Nona Lin. Bagaimana mungkin dia menculik seseorang dan tidak ada penculikan sama sekali 3 tahun lalu? Nona Song, jadi apakah kamu ingat mengapa ayahmu meninggal? Ayahku? Ayahku punya masalah jantung. Dia sudah di rumah sakit. Dia meninggal karena serangan jantung. Jangan periksa. Nona Song, Nona Song. Siapa kamu? 3 tahun lalu. Apa yang kamu ketahui tentang penculikan dan kematian ayahku? Katakan semuanya. Saya akan memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Jika kamu berani mengganggu Kiki di masa depan, saya tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi pada keluarga Linmu. Saya tidak ingin melihatmu lagi. Xian, kenapa kamu mabuk sekali? Saya baik-baik saja. Saya salah sebelumnya, maaf. Aku sangat merindukanmu. Tuan Shen tidak keberatan jika saya membawa suami saya. Ayo, jangan khawatir. Tuan Shen senang bertemu denganmu. Saya Song Qingnian. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Nini Shen baru saja kembali dari luar negeri. Bagaimana bisa kamu? Tuan Shen, jangan khawatir, tidak apa-apa. Selalu ada istri yang cantik seperti ini. Saya harus mengucapkan selamat padamu. Pelayan. Apakah enak? Saya tidak tahu tentang kerjasama Tuan Guan dengan kamu. Ada pertanyaan lain. Apakah tidak APA? Kamu bisa menandatangani sekarang. Saya punya pertanyaan. Mengapa memilih saya? Cukup tanda tangani kontrak ini. Meskipun posisi Tuan Shen stabil, kalian bisa terus bekerja sama di masa depan. Untuk yang lebih penting, Tuan Shen seharusnya tidak mengecewakan saya. Gunakan saya untuk sepenuhnya menekan Shen Qian. Agar Shen Qian bisa benar-benar putus dengan Song Qingyan. Mungkin Guan Mingsu tidak melihatnya. Kamu agak kejam. Tentu saja. Semoga kerja sama kita menyenangkan. Saya juga berharap kalian berdua cepat punya anak. Saya akan keluar. Segera kembali.
Tuan Shen, apakah ada sesuatu di wajah saya? Oh, tidak. Saya hanya melihat betapa manisnya kamu dan Tuan Guan. Saya iri. Shen Qian. Shen Qian, kamu melupakan Song Qingyan 3 tahun lalu. Sekarang dia melupakanmu. Saya masih bersama Guan Mingsu. Saya sangat ingin kamu melihat bagaimana mereka sekarang. Qian, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu benar-benar merindukan saya? Kamu tidak percaya padaku. Saya menemukan bahwa Song Qingyan sama sekali tidak mencintaiku. Dia telah membohongiku. Xian, kamu akhirnya melihat dengan jelas. Satu-satunya orang yang paling mencintaimu adalah saya. Kamu sangat mencintaiku. Mengapa membantu Shen Qiwen? Orang-orang membantu Shen Qiwen mendapatkan pesanan besar seperti itu. Apakah itu ide kamu? Jika saya tidak melakukan ini, Apakah kamu akan datang ke sini untuk menemui saya? Saya ikut serta ke seluruh ruangan. Mengangkat Shen Qiwen ke puncak. Kamu pikir aku melakukannya untuk apa? Ya, aku hanya ingin mendapatkanmu. Bagaimana dengan ini? Mari kita punya bayi. Aku akan meminta Shen Qiwen mengembalikan perusahaan padamu. Jojo, kamu benar-benar gila. Qian, aku gila. 3 tahun yang lalu, benar-benar gila. Aku gila. Aku akan mengorbankan nyawaku untuk menyelamatkanmu. Aku gila untuk membiarkanmu menikahi putri Song Guanliang. Aku gila untuk memilikimu. Aku telah mencintaimu selama 15 tahun. Shen Qian 15 tahun. Maaf. Maaf, Paman. Menontonmu. Mengapa kamu tidak pernah memberitahuku? Batu layang-layang, aku akan melakukan apapun untukmu. Tidak ada orang di dunia ini yang mencintaimu lebih dari aku. Aku juga mencintaimu. Jojo. Oh, aku ingat sekarang. Emerson, kita benar-benar pernah bertemu sebelumnya. Aku sedang berbelanja dengan New Walk. Kamu akan bersama Lin Qiutong. Apakah kamu ingat? Kamu kenal Lin Qiutong? Dia bersekolah denganku. Dia baru saja datang ke rumahku minggu lalu untuk mencariku. Mengatakan sesuatu yang tidak bisa dipahami. Jangan bicarakan ini. Emerson, apakah kamu menyukai Qiutong? Aku pikir hubungan kita belum cukup akrab untuk membicarakan topik emosional. Emerson, apakah kamu malu? Aku dengar Mingsu bilang Qiutong juga menyukai Emerson. Karena kalian berdua saling mencintai. Maka aku akan menunggu kabar baikmu. Terima kasih banyak. Ada apa? Ah, tidak apa-apa. Aku ada urusan untuk keluar. Bisakah kamu membantu memberitahu Mr. Kuo? Maaf, aku terlambat. Dia tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Mengapa kamu tidak menelepon terlebih dahulu?
Apakah ada keadaan darurat untukku? Kamu tidur dengannya? Bukan urusanmu, kan? Kataku, kamu tidur dengannya? Shen Qiwen, kamu menyakitiku, lepaskan aku. Kamu tidak bisa mendengarnya saat dia bilang sakit, kan? Shen Qiwen. Aku akan memberitahumu sesuatu. Aku dan Qiu Qiu. Ini hubungan cinta. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kamu lakukan, tidak masalah, kan? Kamu seperti apa sekarang? Seperti anjing menggigit ekornya sendiri. Qiwen, pulang dulu. Besok aku akan menjelaskannya padamu. Kamu salah paham? Apakah pemilik perlu menjelaskan pada anjing? Anjing hanya makan hidup. Qiwen, baik-baik. Berhenti membuat masalah dan pulang. Shen Qian. Kamu bilang kamu dan Qiu Qiu sedang jatuh cinta. Bagaimana dengan pemuda Song? Mengapa aku harus menjelaskan padamu? Setelah proses perceraian selesai, aku akan secara resmi melamar Qiu Qiu. Memberinya kembali identitas yang sudah terlambat bertahun-tahun. Terlambat. Hahaha. Mengapa kamu tertawa? Aku tertawa karena kasihan padamu. Kupikir aku yang paling kasihan. Ternyata kamu juga. Hahaha. Apa yang kamu coba katakan? Kami seperti karakter dalam dongeng. Bermain sesuai dengan orang yang ditentukan. Bagaimana denganmu? Mainkan pangeran mulia saya. Diskriminasi yang konyol. Hahaha. Tapi bola. Aku lelah. Aku sangat lelah. Aku juga ingin menjadi pangeran. Aku juga ingin jatuh cinta dengan putri. Dia terlalu banyak minum. Aku akan membawanya pulang. Lin Qiutong. Kamu pikir aku tidak takut dengan cintamu? Selama bertahun-tahun, aku telah mencintaimu diam-diam dan tanpa syarat. Aku bahkan menjadi iblis untukmu. Aku juga rela. Tapi bagaimana denganmu? Aku memohon padamu untuk berpikir dengan tenang. Kamu sekarang jadi apa? Dulu kamu selalu ceria dan tersenyum. Tapi sejak kamu jatuh cinta pada Shen Qian, Aku tidak pernah melihatmu tersenyum lagi. Ci tidak seperti ini. Ci, jangan dengarkan omongannya. Shen Qiwen, diamlah. Hahaha. aku bukan satu-satunya anjing di rumah ini, Shen Qiwen. Kamu, Lin Qiutong, juga anjing. Anjingnya Shen Xian. Shen Qiwen, pergi. Jangan pergi. Jojo, aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Jika aku mengatakan yang sebenarnya, apakah Shen Xi masih mau menikahimu? Aku akan menelepon polisi. Aku akan menelepon polisi. Biarkan polisi membawamu pergi. Yang sebenarnya. Kamu jelaskan padaku. Kamu pikir apa? Kecelakaan mobil 3 tahun lalu, jika bukan karena Qiu Qiu melindungimu. Kamu sudah kubunuh sejak lama. Jan Song Guanyin. Aku hanya menunjukkan padanya video perubahan wajah. Dia mendekam di sana untukku selama 3 tahun. Shen Qiwen, aku akan memberitahumu apapun yang ingin kamu ketahui. Shen Qiwen. Hahaha.
Kamu tahu apa yang kamu katakan? Shen Qiwen, apa kamu gila? Bodoh. Xian, besok adalah ulang tahunku. Oh, kamu harus datang. Besok tidak begitu baik. Aku akan mengungkapkan perasaanku pada Kiki besok. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk momen ini. Oh, begitu ya? Semoga berhasil dengan pengakuanmu. Terima kasih, aku pergi dulu. Selamat ulang tahun. Permisi. Aku butuh kamu. Aku kenal Cian dengan sangat baik. Jika dia menyukai seseorang, itu seumur hidup. Tapi kenapa dia mengaku pada yang bisu itu? Apakah kamu harus membantuku menghentikannya? Kamu akan membantuku, kan? Aku akan membantumu memohon. Tapi pernahkah kamu memikirkannya? Bahkan jika Shen Qian mengucapkan selamat tinggal pada kegagalan kali ini. Bagaimana dengan lain kali? Bagaimana dengan lain kali? Apa yang kamu lakukan? Biarkan dia beralih dari menyukai Song Qingnian ke membencinya. Kamu maksud merusak kepolosan si bisu kecil itu. Ayah Song Qingnian adalah sopir pengangkut barang. Dia biasanya meminjam beberapa barang pribadi kecil, mencari uang tambahan jika dia sedang terburu-buru mencari uang. Kamu harus menculikku, putri tertua keluarga Lin. Bola. Penculikan itu ilegal. Masuk penjara. Ya, Song Guanliang akan masuk penjara. Reputasi Song Qingnian dan keluarganya akan hancur. Aku ingin dia tidak pernah bisa mengangkat kepalanya di depan Cian. Tapi meskipun begitu, dia masih ingin mengaku pada pesta itu. Apakah kamu pikir keluarga Shenmu? Apakah akan menikahi putri seorang penculik? Aku mengerti. Aku akan bersiap sekarang. Bola. Apapun yang terjadi, aku tanggung sendiri. $70,000. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Kamu tidak perlu menunjukkannya. Benar, bagaimana dengan ini dan itu? Apakah ada karung yang sudah dikemas di sisi kiri gerbang? Aduh, apa yang begitu berat? Jika bukan karena jumlah uang yang tinggi untuk pesanan ini, tidak akan melakukannya. Tidak bisa menangani begitu banyak. Bawa aku ke ruang perawatan. Hei, pergi ke neraka. Qiwen, ikat aku, cepat. Bola. Aku menembakkan roket. Kamu bisa membukanya dengan sedikit tenaga. Hahaha. 70.000 cahaya. SMS saja tidak cukup. Ambil ponselnya dan foto bersamaku sekarang. Aku sudah memeriksa tempat ini. Hanya satu kamera yang masih rusak. Pabrik ini sudah lama ditinggalkan. Berhenti membicarakan orang.
Bahkan tidak ada makhluk hidup. Kamu mau kemana? Pergi ke stasiun dan ambil kakek itu. Aku akan bangun sebentar lagi, tolong. Bagaimana denganmu? Di sini menunggumu. Shen Qian itu akan datang dan menyelamatkanmu. Ya. Malam ini sangat ramai. Nona Song King Minglin. Rasanya digigit anjing sendiri. Bagaimana kamu? Kuarsa, kamu berbohong padaku sebelumnya. Kamu terus berbohong padaku. Apa yang aku bohongkan padamu? Selain itu, bahkan jika kita berbohong padamu kali ini, bagaimana denganmu, Lin Qiutong? Kebohongan demi kebohongan. Apa kamu tidak lelah? Kapan kamu mulai? Ini meja sadar saat orang minum. Kamu amnesia, kan? Aku serius denganmu. Aku mohon jangan tinggalkan aku. Aku akan memberikan kompensasi apapun. Kompensasi terbaikmu untukku adalah menandatangani perjanjian cerai. Segera hilang dari pandanganku. Kakak. Aku ingat sekarang. Aku ingat semuanya. Kakak. 3 tahun lalu. Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama saat kuliah. Aku ingin bertemu denganmu. Sengaja menunggumu di depan kelasmu. Lalu aku menabrakmu. Dan aku tahu kamu tidak bisa bicara. Aku sengaja belajar bahasa isyarat dari nenekku. Hanya ingin berkomunikasi denganmu. Dan beberapa hari lalu aku mengajakmu ke mercusuar. Sebenarnya, aku hanya ingin mengungkapkan perasaanku padamu. Maaf. Aku melewatkan janji kita. Karena aku mengalami kecelakaan mobil. Lupa semua kenangan kita. Lupa juga kamu. Aku sudah bilang aku ingin bercerai denganmu. Sudah terlambat kamu memberitahuku ini sekarang. Bodoh ini. Kamu ingat? Aku pernah bilang padamu sebelumnya. Tidak peduli di mana aku di masa depan. Selama kamu meniup benda bodoh ini, aku akan berada di sisimu. Ini milikmu. Ada namaku yang terukir di sini. Milikku ada namamu yang terukir. Dan ponsel ini sudah tidak digunakan selama 3 tahun. Aku tidak pernah tahu kata sandinya. Tapi hari itu ingatanku kembali. Aku membukanya. Kata sandinya adalah ulang tahunmu. Aku tahu apa yang aku katakan sekarang. Tidak ada cara untuk menebusnya. Aku memohon padamu. Berikan aku kesempatan lagi. Kesempatan terakhir. Biarkan aku mencintaimu lagi. Oke. Aku akan memberimu kesempatan. Aku ingin kamu bekerja sama denganku dalam sebuah sandiwara. Sampai Lin Qiutong dan Shen Qiwen mengekspos diri mereka sendiri. Aku ingin mendengarnya dengan telingaku sendiri. Mengaku pada mereka.
membayar harga untuk ayahku dan aku. Oke. Kamu mendengar semuanya. Sebenarnya, kamu meminta bantuanku di rumah sakit hari itu. Aku tahu ini akan terjadi. Nona, lakukan apa yang kamu inginkan. Selama kamu bahagia. Kita adalah teman. Benar? Ah, Lin Qiutong, kamu sangat kejam. Demi obsesi menyedihkanmu sendiri, tidak ragu menggunakan Shen Qiwen. Ini menghancurkan hidupku dan hidup Qian, dan menyebabkan ayahku terbunuh. Aku yang melakukan ini. Ini tidak ada hubungannya dengan Qiu. Chiang, aku sudah berada di sisimu selama bertahun-tahun. Melakukan apapun untukmu. Begitu banyak tahun. Kenapa aku tidak bisa menggantikannya? Kenapa posisi Song Yut di hatimu? Lin Qiutong. Jangan terlalu keras kepala. Kurasa kamu sakit. Kamu tidak membutuhkanku. Kamu perlu menemui psikiater. Hei. Bagaimana kalau aku perkenalkan padamu? Kamu bermain-main dengan pistol seperti itu. Semua ini karena kamu. Sialan. Ah, Ingin kamu mati. kakak. Cepat. Master Sue, kamu akan baik-baik saja. Tahan, akan segera sampai. Master Sue, cepat. Qin Yan, kamu masih berhutang pernikahan padaku. Qin Yan, aku tidak mengizinkan kamu ada apa-apa, Qin Yan. Qin Yan. Nini, jangan khawatir. Dia sangat mencintaimu. Semua akan baik-baik saja. Nyonya, minumlah air. Operasinya akan memakan waktu lama. Kamu terlihat seperti ini. Emerson belum keluar. Kamu baru saja jatuh. Nie Dakuan, bisakah kamu bicara? Aku akan memberitahumu. Nie. Niedan. Ini semua kesalahanku. Aku menyakitimu. Apa yang kamu bicarakan ini? Yang bersalah itu Shen Qingwen. Dan tetangga itu. Gadis-gadis itu benar-benar terobsesi. Bukankah kamu menangis setiap tahun? Sekarang bukan waktunya untuk menangis. Ini juga momennya. Kita harus lebih kuat sebagai keluarga. Dia akan baik-baik saja. Bocah kecil ini, aku sudah melakukan banyak hal untuk meminta maaf padamu. Haruskah menunggu dia bangun dan melunasi hutangnya perlahan? Nenek benar. Adikku beruntung dan memiliki surganya sendiri. Dia akan baik-baik saja. Kakak ipar, kami membawakanmu bubur. Makanlah sebanyak mungkin. Makanlah agar kuat dan menunggu. Tidak, aku benar-benar tidak bisa makan lagi. Kamu lihat, nenek. Aku ke kamar mandi dulu. Anak-anak ini sangat menderita.
Aku mengerti. Aku tidak bisa menebus apa yang aku katakan dan lakukan sekarang. Kumohon beri aku kesempatan lagi. Kesempatan terakhir. Biarkan aku mencintaimu lagi. Dari saat ini, aku akan menjadi suami dan ayah yang baik. Bisakah kamu mempercayaiku lagi? Maaf. Aku melewatkan janji. Karena aku mengalami kecelakaan. Lupakan semua kenangan kita. Lupakan kamu juga. Dan beberapa hari lalu aku mengajakmu ke mercusuar. Sebenarnya aku hanya ingin mengaku padamu. Aku suka kamu. Lin Qiutong bersamaku. Bawa 1 juta tunai ke alamat ini. Kalau tidak dia akan mati. Berani-beraninya, kamu melapor polisi. Aku akan merobek tiketnya. Kamu punya 20 menit untuk sampai ke sini. Tunggu aku. Aku akan segera lari. Li Qiutong. Peach. Kenapa Kiwen lama sekali? Aku belum membawa Song Guanliang ke sini. Apakah dia sudah bangun? Tidak, aku harus periksa. Li Qiutong. Halo. Aku datang. Tolong. Aku tidak akan biarkan Shen Xian menyakitimu lagi. Ah, Tuan hati-hati. Bola, bola, bola. Bola. Halo, 120. 798. Jalan Aku Zhaoyun. keluar. Cepat datang. Cepat datang. Bicara jangan bicara. Apakah kamu tidak menangkap orang? Ah. Jangan sakiti ratu dengar.
Asal kamu patuh. Jaga dia tetap aman. Kamu mengerti. Cukup. Juga. Kamu ingat itu untukku. Kamu tabrak orang dengan mobilmu. Asal kamu mengaku dengan patuh, putrimu akan baik-baik saja. Kamu mengerti. Kamu mengerti. Mengerti. Berani. Keponakan, apakah kamu masih sakit saat bangun? Apakah kamu haus? Aku akan ambilkan sesuatu untuk dimakan. Jangan tinggalkan aku. Aku di sini. Aku tidak akan kemana-mana. Mengapa kamu masih tersenyum? Aku tertawa karena aku beruntung. Kecelakaan mobil terakhir. Kali ini berkabung. Aku bisa selamat. Berani kamu mengatakannya. Kakak. Maaf. 3 tahun lalu, aku kehilangan ingatanku. Aku pikir aku suka Lin Kyudong. Menyiksamu selama 3 tahun. Berhenti. Mari kita jalani masa depan bersama. Oke, aku janji. Aku tidak akan membicarakan hal ini lagi. Selalu. Orang yang kamu cintai adalah aku. Aku dari awal sampai akhir. Satu-satunya orang yang aku cintai adalah kamu. Shen Xian. Aku cinta kamu. Terima kasih. Aku juga mencintaimu. Di kereta bawah tanah. Li Nansun, kapan kamu datang? Kamu membuatku kaget. Kita punya waktu sekitar. Hanya saja kamu tidak melihatku. Pasangan adalah hubungan hidup dan mati. Kamu tidak bermain sebelumnya. Tidak ada drama lagi. Lupakan saja. Ada apa? Selama kamu merasa bahagia, aku puas. Suasana. Itu pasti menurut standarku. Wanita seperti apa yang tidak bisa ditemukan? Bagaimana dengan orangnya? Sulit dipahami. Ayah. Dulu kamu rakus akan anggur. Aku masih enggan memberi yang bagus. Putrimu tidak peduli padamu hari ini. Minum bersamamu.
Ayah, aku bisa bicara sekarang. Sayang kamu tidak bisa mendengarnya lagi. Shen Qiwen dan Lin Qiutong telah membayar atas perbuatan mereka, menerima hukuman hukum. Ayah, aku akhirnya membersihkan namamu. Satu kabar baik lagi. Aku akan menikahi Qian. Jangan khawatir, kali ini kita akan semakin baik di masa depan. Minum obat. Kurasa tidak. Song Qingyan. Aku suka kamu. Ketika aku melihatmu, aku tahu aku tidak akan sendirian lagi. Sejak pertama kali aku melihatmu, you are large in my life, setiap sudut dari. Saya peduli tentang setiap gerakan Anda. Setiap kali Anda menatap saya. Seberapa beruntung saya menemukan koneksi kami satu sama lain. Biarkan peluit menjadi suara Anda. 3 tahun yang lalu, saya membawa bintang gipsi Anda. Saya tidak sabar untuk mengakui kepada Anda. Luar biasa, saya kehilangan memorinya tentang Anda. Karena kesalahpahaman tentang ayah Anda. Dalam 3 tahun terakhir, saya tidak cukup peduli untuk Anda. Bahkan menyebabkan Anda banyak kerusakan. Dan ini juga akan menyebabkan saya sakit yang mendalam. Saya belum mengerti mengapa ini terjadi sebelumnya. Sampai saya mengerti. Meskipun Anda kehilangan memori Anda, saya masih naluri peduli. Bahkan saya secara perlahan ditemukan. Saya tidak dapat membiarkannya. Meskipun Anda tidak bisa berbicara, tapi tidak masalah. Biarkan aku menjadi suara Anda. Ini yang ingin saya katakan kepada Anda 3 tahun yang lalu. Bagaimana sekarang, Noah ya kak? Saya tahu sekarang, bahasa bunga dari bintang gipsi penjaga tanpa berisik di sisi Anda. Selalu di sisi bunga yang paling indah. Jadi, berikut apa yang saya katakan. Saya ingin selalu melindungi, menemani Anda. Mau? Mau. Saya mau.